bahwa Allah Jalla wa'ala membantah subuhat musuh-musuh dari Rasulnya. Maka musuh-musuh para Rasul mengatakan Muhammad telah ditinggal oleh Jibril atau oleh syaitannya yang waswasah Al-Quran dan sebagainya. Maka dibantah dengan diturunkan ayat ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidak seperti yang kalian ucapkan bahwa Allah meninggalkan Muhammad. Tidak, jangan dikira seperti itu. Dan jangan dipikir bahwa Allah itu marah kepada Muhammad. Maka ini uslub Al-Quran di saat masih diturunkan, bahwa Allah Jalla wa'ala langsung memberikan respon. Dan contoh yang paling dekat surat Allah. Di saat hadis yang datang dari Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, di saat turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, telah kami sebutkan di muqaddimah, maka serulah wahai Muhammad dari kerabat-kerabat kamu. Nabi Muhammad mengumpulkan semua dari gembong Quraisy. Dan disebutkan seperti di dalam hadis yang kami sampaikan, wahai Bani Ka'ab ibn Murrah, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Fatimah binti, angkidu anfusakum minan nar. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali jika kamu masuk kepada Islam. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab pamannya Nabi? Dia berdiri dan mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana tabban laka sa'iral yawm. Wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, ketua-ketua gembong Sanadid Quraisy, gembong-gembong Quraisy, hanya untuk mendengar ceramahmu, mengajak berdakwah straight to Allah, He is the one and only, bahwa ibadah itu langsung kepada Allah, hanya Dia satu-satunya, hanya untuk ini. Maka dibantah langsung oleh Allah. Dan ini poin pendalilannya seperti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala fanazalat. Maka di lafaz disebutkan turun ayat spesial kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu ma huwa ma kasab. Maka yang celaka bukan Muhammad tetapi Abu Lahab yang celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat jabatannya sebagai Sanadid Quraisy, orang terkenal se-Arab, Jaziratul Arab, dan hartanya banyak karena dia memegang kunci Ka'bah. Maka tidak bermanfaat anak-anaknya, harta-hartanya. Saya selanaron dzatal lahab, dan dia akan dipanggang di api neraka. Faedah yang ketiga di sini, bagaimana uslub Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang musyrik kafir, namun hati-hati mereka tetap susah untuk mendapatkan hidayah. Maka bagaimana di saat turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, di saat musyrikun senang, Muhammad tidak pernah datang lagi itu yang namanya Jibril katanya, tidak pernah, senang. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Turun ayat bahwa Rabb kamu wahai Muhammad tidak meninggalkan kamu dan tidak marah kepadamu. Didengar oleh mereka kembali. Turun ayat sekarang, jawaban atas kita. Tidak berpikir bahwa Allah itu ada. Tidak berpikir bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Allah Maha mendengar. Diucapkan oleh perempuan Quraisy ataupun Quraisy semuanya menggunjing Nabi, turun ayat bahwa Allah Maha mendengar dan Allah ada, dan Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya terus menerus. Maka ini tidak membuat mereka masuk kepada Islam. Maka bagaimana hidayah? Sangat mahal. Dan begitupun Abu Lahab itu sendiri dan orang-orang yang di sekitar Abu Lahab.
Di saat Abu Lahab pada zaman itu, di zaman masih di Mekah, dan awal-awal dari dakwah Nabi 10 tahun di Mekah, misalnya ayat ini turun tahun pertama atau tahun kedua, maka selama 10 tahun ayat ini turun, Abu Lahab dan yang sekitarnya tidak masuk kepada Islam, terutama istrinya. Padahal telah ayat turun di saat dibantah oleh Allah dengan turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka bukan Nabi Muhammad tetapi kamu, dan kamu akan masuk api neraka. 10 tahun berlalu dan tetap Abu Lahab mengetahui Allah membalas ucapannya. Dia katakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, sairul yaum, kami dikumpulkan hari ini hanya untuk itu. Turun ayat dari Allah, tabat yada Abi Lahab wa tab. Diketahui oleh Abu Lahab, diketahui oleh istri Abu Lahab, diketahui oleh Bani Quraisy semuanya. Namun kenapa tidak beriman? Itulah hidayah itu mahal. Maka berlangsung Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah 2 tahun, terjadi perang Badr yang pertama. Maka perang Badr, Abu Jahal mampus. Kemudian setelah sepekan berita duka, kesedihan dari kematian gembong Quraisy 70 yang mati dan tertawan, maka di saat dalam kesedihan itu Abu Lahab pun mampus. Setelah sepekan mampusnya Abu Jahal, maka 12 tahun setelah turun ayat tabat yada, 12 tahun tidak merasa apa-apa, tidak mendapatkan hidayah, maka hidayah itu mahal. Dan ini uslub Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjawab langsung. Maka bagaimana hati-hati mereka yang diliputi oleh kegelapan, di saat turun ayat membantah mereka, biasa saja. Bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai mati dalam keadaan kesyirikan Abu Lahab dan istrinya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa hidayah itu mahal. Maka bersyukurlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dengan berijtihad dalam ibadah kepadanya. Maka selesai dari asbabun nuzul, dan telah datang tafsir dari salaf, maknanya bukan dari Nabi, dari sahabat, tentang permasalahan kisah ini juga. Maka telah datang dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma wada'aka rabbuka wa ma qala, qala lama nazala alaihi al-Qur'an abta'a anhu Jibril ayyaman fa uyira bidzalik faqala al-musyrikun wada'ahu rabbuhu wa qalahu. Makna qalahu dan membencinya. Fa anzalatil ayah ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Berkata Ibnu Abbas, ayat ini, ayat ketiga dari surat Ad-Duha, laman nuzila alaihi Quran, di saat diturunkan Quran kepada Nabi, maka Jibril dalam beberapa malam tidak datang. Fa'uyira bidzalik, maka dijadilah gunjingan kepada Nabi. Faqala al-Quraisy wada'ahu rabbuhu wa qalahu. Maka lihat Muhammad ditinggal oleh Rabbnya dan dibenci oleh Rabbnya. Allah marah kepada dia. Ini tafsir Ibnu Abbas dari ucapan tafsir beliau. Dan seperti biasa di dalam ilmu usul tafsir, jika seorang sahabi menyebutkan unzila hadhil ayat, ayat ini diturunkan, maka hukumnya marfu, hukmuhu marfu, seakan-akan dia ucapan Nabi, karena dia mempersaksikan turun ayat ini. Dan begitu pun ucapan Ibnu Abbas di jalan yang kedua, mawada'aka rabbuka wa ma qala ma tarakaka rabbuka wa ma abghadaka. Maka ini penjelasannya juga bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan Allah tidak pernah marah kepada kamu.
Maka tafsir Ibnu Abbas di sini seperti saya sebutkan di pelajaran yang lalu, di pelajaran asar, dari dua jalan, dari silsilah Al-Aufiyin dan yang lainnya. Namun kita tinggalkan karena dua riwayat maknanya berbeda. Yang satu riwayat Al-Aufiyin makna walaili idza saja di akhir menjelang fajar, di akhir malam, di saat pergi malam menjelang fajar. Dan di riwayat yang kedua dari Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, idza saja idza ata, jika datang malam. Maka dua makna ini berbenturan. Pertama, hilangnya malam, kedua, datangnya malam. Dan dua sanad ini dhaif. Maka di sini wallahu alam kita tidak bisa menguatkan dua riwayat karena lafadznya berbeda. Namun di sini lain. Maka inilah di waktu sekarang ini kita tutup pelajaran kita dengan takhrij dari riwayat dua Ibnu Abbas yang maknanya sama. Maka riwayat Ibnu Abbas keduanya di sini dhaif. Dicatat yang pertama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari sanad yang pertama tadi bahwa Allah itu dikabarkan mawada'ahu rabbuhu wa qalahu, bahwa Allah tidak meninggalkan Muhammad dan marah kepada Muhammad. Sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari silsilah Al-Aufiyin. Apa itu silsilah Al-Aufiyin? Maka perlu dicatat, silsilah Al-Aufiyin dia adalah silsilah sanad dari Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dengan menyebutkan kepada Ibnu Abbas, namun semuanya lafaz-lafaznya mubham. Apa makna mubham? Dari bapaknya, dari pamannya, dari bapaknya, dari bapaknya, itu namanya mubham. Maka rawi-rawi yang mubham itu sulit dicari. Karena dari bapaknya, dari pamannya, siapa bapak pamannya? Berbeda dengan an Musa ibni Ismail, an Faisal ibni Sa'id. Mana Faisal? Maka itu nama mudah dicari. Adapun hadatsana abi an ammi, an abi an ammi, susah. Maka silsilah Al-Aufiyin seperti itu. Maka dengarkan sanadnya dan tulis. Berkata Imam At-Tabari, hadatsani Muhammad bin Sa'd. Disebutkan pertama. Setelah itu qala hadatsani abi. Qala hadatsani ammi, dari pamanku. Berkata pamannya, hadatsani abi, dari ayahku. Dan bapak dari pamannya berkata, an abihi, an Ibni Abbas. Inilah dinamakan dengan silsilah Al-Aufiyin. Kenapa? Karena di sini silsilah keluarga dari Bani Al-Aufah ataupun Bani Al-Aufi. Maka dinamakan oleh muhaddisin silsilah Al-Aufiyin. Lalu mahalu silsilah Al-Aufiyin, dan selain bagaimana halnya, siapa mereka-mereka ini? Maka tulis di sini, dan ini faidah yang kami dapatkan dari Syekh kami Mukbil. Karena faidah ini kami rasakan sangat agung. Kita dulu sempat mencari banyak waktu panjang. Namun dengan faidah dari ulama, dalam waktu sepersekian detik, Syekh menyebutkan abi wa huwa fulan, ammi wa huwa fulan, faidah yang emas. Bisa kita menghemat waktu untuk membahas, mencari rawi ini siapa namanya dan keadaannya, dengan mendengar dari faidah Imam Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari sini menjadi dalil dan selalu kami sebutkan kepada kalian. Di saat kalian belajar dengan kami, please, aina qalamuk, aina daftaruk, selalu seperti itu. Siapkan pena dan kolam. Karena apa? Faidah-faidah yang kami berikan, faidah bahsiyah, bukan faidah hanya sekedar maaf membaca kitab terjemah saja. Maka para penterjemah banyak membaca kitab ini diterjemahkan saja. Kita di sini membahas dari sanad, mentahqiq masalah,
Maka aina qalam, dan itu pelajaran yang kami dapat dari Syekh Muqbil, semuanya fawaid. Maka siapa Muhammad ibnu Sa'ad? Muhammad ibnu Sa'ad yang pertama gurunya Imam At-Tabari adalah Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Muhammad ibnu Hasan Al-Aufi. Maka nisbahnya Al-Aufi semuanya, karena kelompok atau keluarga dari kabilah Al-Aufiyun. Maka Muhammad ibnu Sa'ad adalah ibnu Muhammad ibnu Hasan Al-Aufi. Setelah diketahui namanya, mahaluh, kami berikan juga keadaannya. Maka ini tambahan kita bahas sendiri dari faedah Syekh Muqbil. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni di Su'alat Al-Hakim An-Naisaburi, tidak ada baterai ini, harus dicas punya antum. Maka di sini dikatakan oleh Ad-Daruqutni